La dibaca panjang. Perhatikan. Kemudian tan ini namanya adalah mad arid lis-sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau ada huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian nih setelah mim sukun atau di depan mim sukunnya adalah huruf sin. Nah, kita lihat di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian juga langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 229. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 229 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, dengan harapan setelah menonton video ini saudara langsung dapat memahami ilmu tajwid, kemudian langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi kita belajarnya walaupun sedikit-sedikit saja, yang terpenting saudara langsung dapat memahami tajwidnya, seperti itu. Sekarang ini kita masuk kepada bagian yang pertama. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini, dari at-talaqu marratan sampai bi ihsan. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, jadi di sini yang kami buat belakang itu yang sebelah kanan, kemudian yang kami buat
yang kami buat depan itu yang di sebelah kiri supaya lebih mudah nantinya saudara dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama di sini at-talaqu marratan. Nah, di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf to. Nah, di sini alifnya ini. Nah, alifnya yang ini. Nah, karena ini dia adalah hamzah wasol. Nah, jadi maka alifnya ya tetap yang ini, yang ada tanda bacanya ini gitu. Karena dia ini kalau misalkan disambung dari ayat yang sebelumnya langsung nyambung dibaca langsung ke sini, dia alifnya ini nggak dibaca tuh kalau hamzah wasol. Hamzah wasol tuh kalau diwasolkan hamzahnya nggak dibaca gitu kan. Tapi kalau diwakafkan kita mulai hamzahnya dibaca, makanya di sini kan ada tanda bacanya seperti itu. Di sini ada alif lam, nih alif, nih lam berjumpa dengan huruf to. Kita lihat di samping. Huruf to itu termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf to, hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Kenapa dia disebut idgham? Karena nih cara membaca huruf lamnya nih dia dibaca idgham. Jadi di sini kan huruf lamnya nih nggak ada tanda bacanya kan, nggak ada tanda bacanya nih huruf lamnya. Dia dibaca idgham, dia langsung masuk ke huruf yang setelahnya nih atau yang di depannya nih. Nah, ini huruf lam nih setelahnya atau di depannya nih langsung masuk ke sini dia. Nah, maka dibaca at-tola, begitu langsung masuk ke huruf to. Nah, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, nah, ini huruf alif nih, benderanya ini huruf alif nih. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikanlah huruf sebelumnya nih atau huruf di belakangnya. Ini ada alif nih sebelumnya nih atau di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif nih sebelumnya ada tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah nih namanya. Ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Nah, makanya kan tadi yang kami sampaikan di awal itu kami ada mengatakan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, huruf setelahnya atau huruf di depannya begitu. Jadi mana yang saudara mudah ingat dan saudara mudah pahami begitu. Yang terpenting saudara itu paham gitu. Nih alif nih di belakangnya nih atau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Jadi terserah saudara sebelumnya kah atau di belakangnya kah begitu. Yang terpenting paham gitu. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Quran lihat nih ada alif nih sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut berarti dibaca panjang. Seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. La kita panjangkan 2 harokat. Nah, untuk lebih mempermudah saja dalam kita belajar 2 harokat itu kira-kira temponya 2 ketukan. 1, 2. At-tola, 2 ketukan. Ketukan itu hanya sarana saja itu untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme bacaan kita. At-tola marratan, begitu. Kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Kita tebalkan. Marratan. At-talaqu marratan. Kemudian tan ini namanya adalah mad arid lis-sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri maka dia dibaca panjang. Ini huruf ta. Ini di atasnya ada tanda baca fathah. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini.
Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka dia dibaca panjang. Nah, ini tanda panjang nih, tanda panjang nih atau tanda mad begitu. Ini pada awalnya namanya dia mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Bagaimana maksudnya konsisten itu? Ini di atas nih mad arid lis sukun nih. Kalau di atas ini kita baca 2 harokat, maka nih di bawah nih juga mad arid lis sukun nih, maka nanti di bawah nih juga harus kita baca 2 harokat. Kalau di atas kita baca 4 harokat, di bawah harus kita baca 4 harokat. Jadi harus konsisten, harus sama antara bawah dan atas begitu. Jangan selang-seling. Nah, kemudian mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf nun kita sukunkan sehingga kita baca marrotan. Jangan dibaca marrotani. Jangan, huruf nunnya kita sukunkan. Kenapa kok huruf nun ini kita sukunkan? Jadi apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Nah, ini kita membaca Al-Quran nih, kemudian kita berhenti nih tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang nih. Nah, makanya huruf nun ini kita sukunkan atau kita matikan sehingga kita baca marrotan. Jangan dibaca marrotani, jangan, tapi dibaca marrotan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf sod dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi ini lebih utama kita teruskan, kita sambung bacanya, tidak berhenti di sini, tidak berwaqaf di sini. Itu lebih utama kita baca at-talaqu marratani fa imsakum sampai akhir, itu lebih utama. Itu lebih utama. Nah, tapi kalau misalkan kita mau berwakaf di sini, mau berhenti di sini karena mungkin napas kita nggak sampai gitu kan, kita berhenti atau berwakaf tepat di tanda wakaf al-waslu aula ini juga tidak apa-apa. Tapi di sini maknanya itu diwasolkan ya, itu lebih utama begitu. Tidak berhenti di tanda wakaf ini dia lebih utama begitu. Kemudian di sini fa imsah, di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim. Tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang ngomong ini huruf mati nih, ini huruf sukun nih, itu maksudnya sama saja. Huruf mati atau huruf sukun itu maksudnya sama saja. Ada huruf mim, tanda sukun seperti ini. Kemudian nih setelah mim sukun atau di depan mim sukunnya adalah huruf sin. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang kita fokus yang di nomor 3. Yang nomor 3, izhar syafawi. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah huruf mim itu atau di depan huruf mim sukunnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta, misalnya mim sukun berjumpa dengan huruf ya, huruf lam, huruf nun gitu kan. Mim sukun berjumpa dengan huruf apapun itu, semua namanya hukumnya izhar syafawi, kecuali kalau ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba atau mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Ini kan mim sukun nih, dia berjumpa dengan huruf sin nih. Nah, ini kan huruf sin atau huruf sa nih ya. Bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, berarti ini hukumnya izhar syafawi. Nah, karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Fa imsa, pendek saja. Jangan dibaca fa imsa. Nah, jangan, pendek saja dibaca. Fa imsa, seperti itu. Kemudian sa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf sa nih ya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif maka dia dibaca panjang. Ini alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka sehingganya huruf tersebut dibaca panjang. Makanya sa dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fa imsa
kum. Nah, di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu tuh bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 tuh fathatain, nomor 2 tuh baris 2 di bawah kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Nah, di sini yang kita temui adalah tanda baca tanwin nih. Tanda baca tanwin yang di nomor 3 tadi kan, dhammatain. Nah, di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba. Nah, tanda baca tanwin nih berjumpa dengan huruf ba. Kita lihat di samping. Huruf ba itu termasuk huruf iqlab. Huruf iqlab itu ada 1 yakni ba. Nah, maka cara bacanya bagaimana? Nah, dengan cara merubah nih ya, dirubah menjadi huruf mim nih. Makanya di sini kan ada huruf mim nih, mim kecil nih. Nah, jadi kita baca faimsakum. Jangan dibaca faimsakun, jangan, tapi dirubah menjadi huruf mim. Faimsakum bima'ruf. Nah, kemudian dia digunahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Faimsakum kum. Nah, kita panjangkan sejenak. Faimsakum bima'ruf. Nah, kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Huruf ra memiliki tanda baca dhammah, memiliki tanda baca fathah, dia dibaca tebal. Sehingga huruf ra-nya itu kita tebalkan, pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Bima'ruf, bima'ruf. Faimsakum bima'ruf, bima'rufin, bima'rufin. Nah, kemudian ru dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'ah yang di kotak nomor 2. Yang nomor 2 sekarang. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Maka huruf yang memiliki harokat dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2, huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang seperti itu. Ru mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fa imsakum bima'rufin. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, mungkin saudara masih ada yang bingung, kok ini huruf hamzah bukankah ini huruf alif? Perlu untuk kita ketahui, kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca maka itu adalah huruf hamzah. Ini alif ada tanda bacanya, nah maka ini berarti adalah huruf hamzah. Alif ada tanda bacanya berarti ini huruf hamzah. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, kita lihat di samping. Huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf hamzah, hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Bima'rufin, jelas, fin au tasri, ya, pendek saja. Jangan dibaca bima'rufin. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, pendek saja. Bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin. Maka cara membacanya itu mudah ya, dilunakkan. Kita baca au seperti itu. Au tasrihum bi ihsan. Nah, kemudian huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, ini baris 1 ke bawah namanya tanda baca kasrah atau harakat kasrah. Huruf ra memiliki tanda baca kasrah, maka dia dibaca tipis, dibaca tarkik. Huruf ra-nya kita tipiskan. Nah, tasri. Nah, jangan tasri, jangan ditipiskan. Tasrihum bi ihsan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tanda baca dhammatain berjumpa lagi dengan huruf ba. Terlihat di samping, huruf ba ini masih huruf iqlab lagi, berarti ini sama nih tanda baca
tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya iqlab. Nah, maka dirubahlah menjadi huruf mim nih. Makanya di sini ada mim kecilnya. Au tasrihum bi ihsan. Nah, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Au tasrihum. Nah, kita panjangkan hum bi ihsan. Nah, seperti itu. Kemudian san ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, nih huruf alif nih yang disebut dengan huruf sa. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Kenapa huruf nun ini kita sukunkan? Nah, karena kita berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, makanya huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berwakaf nih tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang, makanya huruf nun ini kita sukunkan seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya qaf dengan lam. Kalau yang di atas tadi shad dengan lam, sekarang qaf dengan lam bentuknya. Ini adalah waqaf al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf al-waqfu aula ini, maka lebih utamanya itu kita berhenti dulu, berwakaf dulu. Nah, berhenti dulu bi ihsan. Nah, berhenti dulu. Nah, baru kita lanjutkan lagi bacanya, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya, begitu. Ini kita baca bi ihsan. Nah, huruf nunnya kita sukunkan atau kita matikan. Jangan dibaca bi ihsanin, jangan. Tapi dibaca bi ihsan. Seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkanlah waktu untuk senantiasa membuka Al-Quran dan membacanya. Intinya dalam sehari semalam itu harus ada waktu untuk Al-Quran gitu. Kita buka Al-Quran, kita baca, entah itu habis sholat maghrib kah atau isya kah, begitu. Intinya harus menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya, supaya apa yang telah kita pelajari tidak lupa, tidak sia-sia, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.